pernah juga itu kejadian. Ini mungkin entah kejadian lucu atau tidak, nah antar bakal calon ini yang saling menukar ini mungkin karena dari di tempat lagi tuh, jadi kalau sudah dia timpel di situ. Oh, dia timpa ki. Enggak, sebentar itu yang tim sukses lain. Nah cabut itu Cabut baru. baru. Dari pemerintah kota juga sama kan ada mungkin bisa penertiban ya Pak ya, kalau hal seperti ini. Karena adanya seperti begitu tadi, ada perda, ada peraturan itu daerah. kan mereka punya wewenang. Nah, kemudian juga kenapa terjadi saling menimpa ataupun mengganti gitu kan, karena strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai warga 124, kita kembali lagi menyapa di hari ini ya. Kita nggak mau bilang malam, pagi, siang, sore. Terserah aja ini videonya diupload kapan ya. Dan hari ini kita tidak cuma berdua. Kan biasanya berdua kan? Berdua, bosan. Sekarang kita aja warga-warga lain yang ada di kompleks perumahan 124 ini. Kita aja tetangga di sini. Ada mungkin Bapak bisa perkenalkan dulu. Iya, nama saya Saripudin. Saya ikut di Poskes. Warga 124. Iya. Jadi ini Pak Saripudin, kita ini di sini membahas apa-apa yang sedang ramai dibicarakan, tapi dengan sudut pandang tak masing-masing. Sudut pandang sebagai warga masyarakat. Jadi kita di sini bukan istilahnya juga profesional juga, bukan apa seperti apa. Pokoknya kita komen saja. Bahas aja secara santai nanti ya. Ada tidaknya hikmah yang bisa diambil, mungkin penonton bisa Apa yang berkembang di situ? Iya, tapi semoga ada hikmahnya ya. Insya Allah ada. Insya Allah ada hikmah. Ada gitu, ada gitu ya. Tidak ada manfaatnya. Ya. Nah, kita mau bahas ini yang lagi ramai sekarang. Pokoknya sepanjang jalan ini kanan kiri pokoknya banyak bertebaran atribut kampanye. Iya, betul. Jadi sudah mulai ini aura-aura kampanye ini sudah mulai ini, sudah hitung bulan kan. betul. Februari 2024 toh. Tanggal 28 November. 28 November. Iya. Itu dimulai atribut kampanye. Oh ya, kemarin. Saya kira pencoblosan. Saya juga kaget perasaan tanggal 14. Iya, perasaan mungkin. Oh iya, betul. Iya. Jadi atribut pemasangan atribut itu sudah dimulai sejak 28 November. November. Iya. Tetapi sebelumnya itu sudah ada. Ya, sudah ada juga yang start duluan nih. Iya, betul. Ya, jadi ini memang baru-baru ini rame pemasangan atribut kampanye itu yang bisa dibilang kurang rapi ya dan tidak teratur di Kota Makassar karena saya melihat juga itu di sepanjang jalan itu di pohon, kalau dulu biasa kan satu-satu, ini sekarang ada 4 sampai 5. Bahkan timbal balik itu sisi lainnya itu pohon. Pokoknya tidak dilihat batangnya itu pohon. Pokoknya kan tidak kelihatan batangnya itu, Pak. Tidak kelihatan dulu. Itu ada kan kalau sepanjang apalagi kalau jalan provinsi kan ada itu tanaman-tanaman hias di yang membelah tuh sisi lajur kanan kiri. Kalau di Makassar itu pohon-pohon ketapang itu. Nah, itu sekarang pokoknya bukan pohon ketapang. Pohon kampanye. Pohon banner. Di situ seperti jadi dia kayak itu banner spanduk itu sudah kayak buahnya itu. Jadi ini kita mau bahas yang masalah ini karena kan sudah kayaknya kalau dilihat semakin semraut ini semakin kesini karena kan semakin dekat. Estetiknya. Apalagi kalau Kota Makassar kan kota dunia gitu, harusnya ada estetik di situ, nilai estetikanya. Untuk memulai membahas ini kita mulai dulu dari tamu toh. Bagaimana kalau kita lihat nih Pak Sarip, apalagi Pak Sarip ini bisa dibilang perjalanannya setiap hari itu mobil melewati jalan provinsi. Kalau Pak Sarip melihat sendiri nih Kak Sarip, bagaimana kita lihat ini pemasangan baliho atau peraga kampanye yang kurang rapi di Kota Makassar? Iya, itu poster baliho bahkan dipermasalahkan. Ya, karena keberadaan posteran baliho itu kenapa dipermasalahkan? Karena bahkan ada yang menghalangi. Menghalangi pemandangan di jalanan. Jalan. Rambu-rambu lalu lintas. Kemudian juga ada juga masyarakat yang menganggap bahwa itu menghalangi sehingga bahkan ada baliho itu ditebas. Ditebas itu warga. Ada kemarin ada tahu memang sampai bilang yang warga ditebas. Warga dia pergi kasih rusak itu baliho karena merasa mengganggu pemandangan dan juga baik lalu lintas maupun juga pemandangan warga sendiri yang katakanlah misalnya
berada di lingkungannya, itu pandangannya terganggu. Kayak ini kan di sini kayak di Taman Macan ini sudah mulai tidak kelihatan itu taman. Yang macannya itu ada patung macan. Macannya mami kelihatan dong. Nggak kelihatan malah. Nggak kelihatan. Karena semakin banyak itu yang tinggi itu ya. Bahkan ada kan sekarang itu juga biasa tiba-tiba tempel di mobil dia tanpa seizin ini. Kemarin kan ada yang bermasalah juga karena tempel di rumah. Ya. Terus dibuka sama yang punya rumah, malah dipidanakan. Malah dia yang dilaporkan. Kalau kita lihat itu Pak Sarip, orang yang menempel tanpa izin misalnya di wilayah lah, misalnya di Pagarta atau di ini. Kalau itu kan mereka pun tidak punya hak, sehingga juga walaupun mereka itu katakanlah misalnya meminta izin atau meminta, ya hak juga mereka yang punya hak ketika kita menolak. Ya betul. Terus apakah itu harus memaksakan katakanlah seperti itu kan tidak juga. Tapi kan sebenarnya kalau kita melihat kan ada ranahnya Bawaslu ya kalau tidak salah ya yang mengawasi pemasangan atribut ini kampanye kan. Nah itu kan diatur dalam undang-undang juga. Ini saya bacakan pakai undang-undangnya nah. Biasanya kita mau muncul kayak ini kita bacakan rajin-rajin. Enggak masalahnya karena kasihan ke editor ini kalau muncul. Biasanya kalau dikasih muncul. Mepet kini sebentar baru kasih muncul kalau udah sempat dengar kita kasih muncul. Nah di sini ada peraturan Wali Kota Makassar nomor 17 tahun 2019 tentang penataan serta pengelolaan ruang terbuka hijau RTH. Jadi memang sudah diatur ini pertama. Kemudian ada juga dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada juga di PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu dalam pasal 70. Jadi banyak sebenarnya ini. Iya, makanya mereka itu punya wewenang untuk mengatur dan wewenang untuk melarang. Nah, ada hak-hak katakanlah seperti begitu kan tentunya kita sudah tahu bahwa mereka tentunya punya hak masing-masing. Tapi faktanya di lapangan kan ini kan tidak teratur, Pak. Apakah mungkin karena terlalu banyak atau bagaimana itu barang? Kayaknya sih terlalu karena sudah over kayaknya. Tapi, ya. Pernah juga itu kejadian. Ini mungkin entah kejadian lucu atau tidak antar bakal calon ini yang saling menukar ini mungkin karena dari di tempat lagi tuh jadi kalau sudah dia timpel di situ. Oh dia timpaki. Enggak, sebentar itu yang tim sukses lain. Nah cabut tuh. Cabut baru. Itu kan. Ya. Istilahnya pertama kan mengganggu haknya orang juga untuk berkampanye gitu. Nggak fair lah istilahnya. Nggak fair gitu. Tapi di sisi lain mungkin karena tidak ada ruang lagi untuk menaruh itu alat atribut kampanyenya. Tapi kan ini juga kan sebenarnya dari pemerintah kota juga sama kan ada mungkin bisa penertiban ya Pak ya kalau hal seperti ini. Karena adanya seperti begitu tadi ada perda, ada peraturan daerah. Kan mereka punya wewenang. Nah, kemudian juga kenapa terjadi saling menimpa ataupun mengganti gitu kan karena strategisnya di situ yang mungkin lokasinya itu memang strategis karena kan siapa juga mau pasang kalau misalnya di dalam kompleks. Tapi tunggu dulu, ini kan yang rame ini jalan provinsi itu kan arus lalu lintas kan agak cepat di situ toh. Dengan yang sekecil itu, saya saja sebenarnya udah kuliah siapa itu. Kalau saya kendaraan ini kan nggak mungkin kita nggak perhatikan tapi kalau saya menurutku kenapa jalan provinsi itu rame bandar sama itu semua karena semua dapil juga toh semua bisa pasti DPR, DPRD sampai presiden sama kan semua jadi akhirnya rame beda dengan kalau di lorong-lorong palingan DPRD kota atau kalau lorong-lorong atau DPR provinsi yang pokoknya daerah-daerah situ wilayah pemenangan istilahnya toh. Baru kan istilahnya juga di jalan poros itu rata-rata space-nya luas Ya, betul. Akhirnya juga. Orang baru jumlah massa yang lewat kan banyak akhirnya mereka mungkin fokus di situ. Tapi kalau menurutku ini ada sebenarnya mungkin beberapa cara yang bisa dilakukan ini. Caleg-caleg yang lebih kreatif begitu ya. Di antaranya kenapa tidak memanfaatkan media sosial? Hemat. Itu juga yang mau saya yang perlu digarisbawahi itu banyak hemat Pak. Itu sebenarnya apakah masih worth it sebenarnya ini kita pasang-pasang baliho kan di era digital kayak begini kan banyak bicara sekarang kayak lewat WA tapi masih tambah rame gini kalau karena media sosial dengan poster ini kan ada segmennya. Ada segmennya pengguna media sosial dan ada segmennya melihat baliho langsung. Itulah pertimbangan-pertimbangan para caleg ini sehingga memasang seperti begitu. Kalau kita melihat
kemudian juga adanya peraturan-peraturan ini, berarti kan harus ada yang keberatan kayak gitu. Agar yang keberatan berarti harus ada yang melaporkan. Sehingga berwenang bagi orang yang berwenang itu melakukan tindakan, termasuk Bawaslu, kemudian pemerintah kota itu kan harus yang melakukan tindakan itu kan Satpol PP. Dalam hal ini ya yang bertanggung jawab bertanggung jawab, sehingga ketika ada masyarakat juga melihat seperti begitu, bukan hanya siapa yang harus keberatan, masyarakat paling berpotensi melaporkan itu ketika ada seperti itu, karena pemerintah pun juga, Bawaslu pun juga, sehingga mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat. Oh, jadi memang juga cocok memang juga kita bisa melapor, tapi rata-rata timnya juga itu dari masyarakat Tonji. Jadi susah tapi begini sebenarnya satu hal yang bisa mungkin kalau untuk caleg-caleg yang kreatif dari media sosial. Sekarang kan pemilih terbanyak adalah pemilih pemula. Iya betul. Pemilih pemula itu kan anak-anak muda, anak-anak sosial media. media, anak-anak yang rebahan di rumah, tidak keluar di jalan untuk melihat mana ini spanduk-spanduk yang mau kupilih nanti. Karena jarang juga saya dibaca juga itu kalau ke saya. Makanya kubilang pasti kita baca tidak itu secara detail, cuman lihat sepintas itu ada foto, paling ada juga dasar foto siapa nomornya juga ada kelihatan namanya itu kan, apalagi kalau kita berkendara kan nggak mungkin belok kanan kiri mata apalagi juga yang itu yang sudah baku tumpuk-tumpuk begitu pasti kita nggak bisa fokus ya mana mau dibaca karena sudah banyak sekali nih di situ betul. Dan bahkan ada menggunakan kesempatan sekarang ini itu memasang baliho. Bukan lagi caleg yang memasang tapi botol, dia sengaja juga mengiklankan apalah begitu. Oh iya, tahu betul. Maksudnya ada orang pasang iklan, tapi dia konsep caleg. Oh iya. Kayak misalnya klinik kecantikan atau warung makan. Itu bisa dilihat itu. Kayak bilang jangan lupa singgah ke warung ini, nomor ini ya. Seharusnya kan dia bayar. Ya, seharusnya cuman dia memanfaatkan momentum. Iya tahu, betul banyak juga begitu. Jadi sebenarnya ini karena di masa ini sampai berapa lama biasa ini? Itu hingga tanggal 10 Februari. 10 Februari ya, H-4 di. Masih lama. Jadi masih lama kini melihat. Berarti bukan cuma masih lama melihat, jadi memungkinkan akan bertambah. Jadi biar dicabut mungkin muncul juga kembali itu lagi ya. Nah, mungkin ini yang harus mungkin kita ke solusi lagi. Tapi tunggu dulu, ada juga ini sebenarnya yang kan selama ini kita cuma ngehnya di jalan raya. Tapi ternyata ada beberapa APK itu yang dilarang dipasang tempatnya. Contohnya di tempat ibadah. Biasa itu ada kalau di papan pengumuman dia kijau di situ tempel. Biasa yang kertas apa itu? Ada juga kota amal biasa. Terus di rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan. Sebenarnya tidak boleh, harus steril dari yang hal-hal seperti itu. Terus di tempat pendidikan. Tapi di gerbang sekolah itu biasa banyak baku jejer begini di depan gerbangnya. Terus gedung milik pemerintah. Itu sebenarnya tidak boleh ada APK di seputaran situ. Kemudian fasilitas tertentu milik pemerintah. Dan di fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban. Jadi sebenarnya jalan raya pun sebenarnya kalau mengganggu ketertiban tidak boleh di sini. Iya, regulasinya sebenarnya jelas. Jadi sebenarnya itu mereka sudah tahu aturan. Tetapi tidak mau diatur. Bukan salah satu. Bukan mau diatur. Susah diatur. Mau diatur tapi susah. Mau melakukan pelanggaran. Kenapa? Karena di ruang-ruang publik sasaran-sasaran itu kan memang didatangi publik. Didatangi publik. Kan peluang juga dilihat bilang di sini banyak. Karena kan kalau dipikir juga susahnya ditertibkan karena mereka tuh kan pemasangan itu biasa tengah malam dan masif. Kebanyakan subuh. Saya paling selalu mendapati itu dipasang subuh hari. Pada saat saya mau dinas subuh sebelum azan subuh. Belum diserangan subuh karena belum bukan serangan subuh itu namanya. Nah itu dan yang paling mengkhawatirkannya kalau misalnya kemarin itu sempat pada saat hujan-hujan dia pasang itu di antara tiang listrik. Kan kita takutnya sebentar kesetrum lah. Itu dilarang juga. Itu kan sebenarnya nggak bisa. Tapi kan ya mungkin itulah tempat yang strategis untuk dilihat gitu kalau misalnya kayak orang mau belok. Kan pasti orang lihat ke situ gitu toh. Itu makanya saya bilang tadi kenapa rame kayak di jalan-jalan protokol itu padat sekali karena begitu dia kan cari ininya dan mungkin kita harus kedepannya ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menghindari hal seperti ini. Misalnya kan juga itu
kayaknya tempat disediakan sama pemerintah Ada, untuk kan? Sudah. tapi enggak ini ya, enggak kurang istilahnya Ya itulah, kurang Nggak cukup. memilih mereka. ya. Kenapa kalau nggak kayak ukuran 3x4 misalnya? Pas tapi itu semua tuh. Itu saja besar-besar belum tentu orang singgah baca, apalagi kalau 3x4 yang harus pakai begini. Supaya Tolong. menghemat, pertama menghemat anggaran. Ya. Kedua tidak bikin kotor. Ya. Ketiga sayang-sayang tuh itu pohon kasihan dipaku-paku kodo. Ya, itu maksudnya juga karena kan banyak yang dipaku tapi ada tuh juga tahu nah kau jadi ikat dia ada juga. Pakai apa diikat? Pakai tali, pakai kawat. Iya, tapi ada tuh itu biasa tuh ujung-ujungnya pakai apa sih bambu-bambu tuh. Iya. Tapi ada tuh juga itu pakuda sini. Iya, itu juga yang biasa orang protes tuh karena Nah, biasa iya. dari bilang alam saja dia ndak Iya. apalagi ini. Iya. Tapi kalau saya sebagai masyarakat dengan adanya peraturan-peraturan seperti itu tadi, itu seharusnya ada sanksi. Ya betul. Iya sih, harusnya. Paling tidak sih sebenarnya pencabutan itu nggak bisa diprotes kalau ditertibkan. Nggak bisa harusnya. sebenarnya. Penertiban aturan itu. Harus menerima tuh. Iya kan mereka yang menertibkan itu kan berwenang. Ya. Nah, gitu ada pemerintah, ada Bawaslu kata seperti gitu juga lingkungan hidup. Nah, itu kan mereka berwenang. Ya, Betul. dia punya Juga- hak untuk membersihkan. Iya, tetapi sebenarnya kalau ke saya sebagai masyarakat bukan hanya menertibkan seperti begitu, tapi ada juga namanya karena ada aturan itu harus ada sanksi. Karena kan kalau kita masyarakat biasa yang menertibkan, takutnya nanti dipikir bilang ini pendukungnya ini. Akhirnya Kemarin terjadi saja lagi itu di anu. depan rumah Naji sendiri orang dibuka, nah dituntut maki pidana. Padahal itu kan haknya juga Hak dia. rumah aku kok Iya. tempel sembarang kan saya nggak mau misalnya tuh. Iya. Terlepas dari kau memilih siapa dan siapa. Baru masalah gitu. itu yang ada tempelkan stiker panace yang itu Iya, yang kalau iya. dibuka Dipakasih yang kayak dulu air. banyak tinggal bekasnya kalau dibuka itu sebenarnya yang bikin orang jengkel kalau ditempel-tempel begitu karena contoh saya itu caleg-caleg 2019 itu masih Masih ada ada. menempel sampai sekarang itu di kaca-kacanya rumah karena kan Tapi susah pudar-pudar dibersihkan. gitu. Iya pudar Ya warna anu. Iya, menguning nih Tapi kalau saya dasarnya itu peragaan seperti begitu juga bagi caleg itu untuk memasang kepada hak orang lain itu bisa dilaporkan iya ke pihak bawah. cuman kan biasa kalau kita masyarakat agak sulit Nah melakukan itu karena bermasalah. kan Tapi yang kan sudah disiapkan Ya, fasilitas seperti iya. itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya warga-warga 124 ini di rumah yang mungkin merasa lingkungannya sudah mulai tidak kondusif dengan banyaknya berseliweran alat kampanye pemilu, Bisa itu bisa mungkin melapor, melaporkan. ya, ke Bawaslu atau Nanti pemerintah. terserah Bawaslunya atau Bagaimana pemerintah menyikapi. daerahnya yang mau menanggapi seperti apa, apakah itu diberi teguran kepada Iya. caleg atau apanya, Atau diturunkan, langsung ya. diturunkan Atau saja, ditertibkan, ya. ditertibkan. Iya. Itu sudah wewenang dari Iya. itu ya, kayak Satpol PP dan Bawaslu segala macam lah. Jadi kita cuman bertugas untuk melapor. Ya, jadi mungkin para penonton warga 124 ada pengalaman-pengalaman yang terkait baliho atau hal-hal yang lainnya bisa komen di bawah dan jangan lupa untuk mendengarkan bukan mendengarkan sih untuk like, komen dan subscribe YouTube channel kami di RRI Makassar dan juga Di TikTok Warga 124. Ya, TikTok Warga 124 dan apa Dwi? Dan di RRI Digital. Ya, download ya. Download Kita Ki. di- Kalau mau kita tahu lagi Ya. kelanjutannya nanti tentang pemilu 2024, informasi-informasi teraktual ada di rri.co.id. Ya, jadi Ya. mungkin sekian pembahasan kami terkait semrautnya APK. alat peraga Kampanye. kampanye ini. Terima kasih Pak Sarif sudah hadir ini Hadir. dari Tetangga tetangga kita. kita. Jadi nanti kita mungkin panggil-panggil lagi tetangga-tetangga Banyak nih di lainnya. depan kayaknya mengantri di tetangga kita untuk episode-episode berikutnya Ya, nih. insyaallah. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah. Dadah dulu, Pak Sarif. Ya. Dadah dulu dah.